Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa syukurillah wa nikmatillah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Mau tidur lagi? Kita menjelang tidur. Mbak ngapain? Malu lihat pakai selimut. This is Audrey Sasabil Rafani, Mbak, and this is Didik mana Dek? Umay mana? Oh nggak kelihatan ya udah. Umay mau pupuk ya, mau pupuk. Oke. Insya Allah ayah akan melanjutkan cerita Asmaul Husna. Sini agak sini. Asmaul Husna buku karya Agim. Insya Allah. Kita tulis sendiri. Ya. Ayo kita doa dulu sebelum tidur. Kita doa dulu sebelum tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahyana wa bismika amut. Baca ini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Udah ya. Jadi bubuk udah. Ada bubuk? Iya ya, ayo kita. Udah, yang merem. Guys. Bismillahirrahmanirrahim. Asmaul Husna halaman bagian ke-11 halaman 96. Surat apa? Yaitu Al-Mutakabbir. Ya Allah, ayo. Ya. Mulai dari Asmaul Husna dari Al sampai Al-Mutakabbir, ayo. Ya Allah, ya Rahman, ya Allahu, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Al-Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir. Ya Allah. Apa artinya ya Mutakabbir? Yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Allah. Ya Mutakabbir atau Al-Mutakabbir itu yaitu Allah yang memiliki kebesaran. Ayo udah. Iya, udah merem. Oke. Sifat kibriya kebesaran itu adalah selendangku dan sifat azamah keagungan itu adalah sarangku. Maka siapa mencabutnya dariku niscaya aku akan memperkarakannya dan aku tidak akan peduli. Hadis qudsi riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Abbas. Al-Kisah ada seorang raja di India berburu ke hutan. Al-Kisah. Dengan penuh semangat dia mengejar buruannya hingga petang hari. Ayo udah merem. Waktu sholat petang itu sore. Waktu sholat maghrib pun telah tiba. Mengetahui hal itu, segera ia turun dari kuda lalu mengambil air untuk berwudu. Bersama beberapa orang pengawalnya, ia menunaikan sholat maghrib berjamaah. Pada waktu bersamaan, seorang wanita desa kebingungan mencari-cari suaminya. Biasanya tidak lebih dari waktu asar sang suami telah kembali ke rumah. Namun hari itu dia belum juga pulang. Walaupun waktu maghrib sudah menjelang, wanita itu berjalan cepat. Yang ada di pikirannya hanya satu, menemukan suaminya. Dalam kondisi pikiran kalut, dia tidak melihat seorang raja yang tengah bersujud
Kakinya terantuk kepala raja sehingga dia terjatuh lalu menimpa raja. Namun secepat kilat dia bangkit tanpa mengucap kata-kata maaf. Dia bergegas masuk ke hutan. Betapa marahnya sang raja. Maksud hati ingin melabrak wanita itu, akan tetapi apa daya, tangan tak sampai. Dia segera sadar bahwa si dia sedang sholat. Sebab menurut pemahamannya, kalau sedang sholat, seseorang tidak boleh berbicara kepada siapapun, terlebih lagi membuat keributan. Tepat ketika raja menyelesaikan sholatnya, wanita itu kembali melewati tempat tersebut. Kali ini wajahnya berseri-seri karena telah berhasil menemukan suaminya yang tersesat. Betapa terkejutnya wanita desa dan suaminya ini saat melihat raja dan pengawalnya ada di sana. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Raja segera melampiaskan kemarahannya pada wanita yang menuntutnya tidak tahu diri itu. Hai wanita bodoh, mengapa engkau tadi menginjak kepalaku yang sedang sujud? Jika tidak bicara, aku akan menghukum dirimu dan suamimu. Merasa tidak bersalah, muncul keberanian dalam hati wanita desa itu. Dia melangkahkan kakinya di hadapan raja. Wahai Paduka, dia bilang gitu. Tadi pikiran hamba sangat kalut karena memikirkan nasib suami hamba. Sampai-sampai hamba tidak melihat Paduka berada di bawah sini. Hamba pun tidak menyadari ketika kaki ini menginjak kepala Paduka yang mulia, ujarnya. Lancang sekali kamu ini. Sungguh-sungguh lancang, jangankan menginjak kepala. Di negeri ini tidak ada seorang pun yang berani mengadahkan mukanya di hadapanku. Aku tidak terima. Engkau harus mempertanggungjawabkan perbuatan itu, seru sang raja dengan kemarahan mengucap. Sungguh hamba tidak bermaksud merendahkan Paduka, apalagi sengaja menginjak kepala. Kata wanita muda itu. Namun lanjutnya, bukankah Paduka sedang sholat? Tentu saja Paduka tenggelam di hadapan Allah, Zat yang maha besar, yang kebesarannya tanpa batas, jauh melebihi suami hamba yang miskin, Papa. Bagaimana mungkin Paduka yang mulia melupakan Allah yang maha mulia dan lebih mengingat hambanya yang hina ini? Seketika itu juga amarah raja hilang sirna. Bagai api tersiram air, dia terdiam karena malu. Paduka yang mulia lalu menyuruh wanita tadi dan suaminya pergi. Kepada pengawal-pengawalnya dia mengungkapkan bahwa seorang wanita desa yang bukan ulama atau orang terkenal telah mengajarinya hakikat sholat dan ketundukan sejati. Dikutip dari Kisah Teladan dari Negeri-Negeri Islam, M. Ibrahim Khan. Allah sebagai Al-Mutakabbir. Menarik sekali ucapan wanita desa tersebut. Dia mengatakan bahwa ketika sholat kita berhadapan dengan Zat yang maha besar, Zat yang menguasai semesta. Dengan demikian sangat tidak layak apabila kita sampai mengingat makhluk yang hina dengan mengabaikan mengingat Allah Ta'ala. Allah adalah Al-Mutakabbir, Zat yang memiliki kebesaran. Jagat raya yang sedemikian besar sepenuhnya ada dalam kegemaran Allah. Demikian pula galaksi, matahari, planet, bumi, dan manusia yang menghuninya ada dalam genggaman Allah Ta'ala. Dalam pandangan Allah, semua itu sangat kecil dan tidak ada harganya. Kalau dunia ini seharga sayap nyamuk saja, niscaya Allah tidak akan memberikan kekayaan kepada orang-orang kafir. Dunia ini demi Allah tidak ada harganya sama sekali bagi Allah. Manusia hanya sekedar mengaku-ngaku saja, dunia hanya tempat singgah sementara. Ayo Bapak. Kata mutakabir diambil dari kata dasar ka, ba, dan ro yang bermakna mutakabir. Jadi ka, ba, dan ro yang bermakna besar. Lawan dari mudah, ya, lawan dari mudah atau kecil, kata dasar. Mutakabir adalah pengembangan dari kata dasar tersebut dengan menambahkan huruf ta menjadi takabbaro. Dalam bahasa Arab, tambahan huruf ta ini mengandung makna takalluf, kesengajaan membuat-buat. Dengan demikian takabur berarti membuat dirinya besar padahal tidak. Sedangkan mutakabir adalah pelaku yang memiliki sifat takabur. Namun apabila disandangkan kepada Allah Ta'ala, makna ini menjadi tidak tepat. Allah jauh dari sifat kesengajaan, membuat kebesaran. Mengapa pula dia bertakaluf atau membuat-buatnya, padahal pada hakikatnya dia maha besar lagi maha agung. Serta menyandang kibria, sombong. Oleh karena itu, objek paling tepat untuk dirujuk sesuai makna di atas adalah makhluk
yang takabur. Sesungguhnya ketika dia angkuh dan menyombongkan dirinya, pada hakikatnya dia telah membuat kebesaran ini itu untuk dirinya. Quraisy Shihab menyikap tabir Allah. Jika demikian, bagaimana kita memaknai asma Allah Al-Mutakabbir? Ada pemaknaan yang sangat baik dari Imam Al-Husairi. Beliau mengatakan Al-Mutakabbir adalah salah satu nama Allah yang disebutkan dalam Al-Quran. Kesombongannya adalah keagungannya, keluhurannya, ketinggiannya, dan kejayaannya. Semua itu menjelaskan bahwa dia berhak atas sifat-sifat kemuliaan dan keagungan serta terbebas dari kekurangan dan cacat. Asmaul Husna. Spirit Al-Mutakabbir bersikap tawadhu. Dengan mengenal Allah sebagai Al-Mutakabbir, zat yang maha besar, tidak ada tempat bagi kita untuk merasa besar, hebat, dan atau lebih mulia dari orang lain. Kita akan sangat takut dengan firman Allah Azza wa Jalla. Kesombongan adalah selendangku dan keagungan adalah pakaianku. Siapa yang menentangku dengan salah satu keduanya, aku pasti akan membinasakannya. Hadis Qudsi riwayat Ibnu Majah. Maka dalam menyikapi kemahabesaran Allah Al-Mutakabbir, kita diibaratkan dengan pipa U. Semakin kita mengangkat diri, semakin jatuh pula kita dibuatnya. Namun sebaliknya, semakin kita menekan diri ke bawah, rendah hati, tawadhu, akan semakin naik pula harga diri kita. Inilah rahasia dari ungkapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Siapa yang bertawadhu karena mencari keridhaan Allah, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Dia menganggap dirinya tidak berharga, padahal sesungguhnya dia sangat terhormat. Namun siapapun yang menyombongkan diri, niscaya Allah akan menghinakannya. Yang menganggap dirinya terhormat, padahal sesungguhnya dia sangat hina. Spirit Al-Mutakabbir ringan berbuat ketaatan. Pemahaman yang mendalam tentang Al-Mutakabbir akan pula membuat seorang muslim ringan dalam berbuat taat kepada Allah Ta'ala. Ketika mendengar kumandang azan misalnya, semua urusan duniawi menjadi kecil. Bisnis, rapat, pekerjaan, atau uang, semuanya menjadi kecil. Allah lah yang maha besar. Sehingga dia bersegera menuju panggilan tersebut. Ketika bunyi alarm di sepertiga malam terakhir berbunyi, dia akan segera bangkit untuk mengambil air wudhu dan melaksanakan tahajud. Bagi dia, rasa ngantuk, dingin empunya kasur, dan hangatnya selimut tidak ada apa-apanya apabila dibandingkan dengan keridhaan dan kemahabesaran Allah Azza wa Jalla. Semuanya menjadi kecil kala dihadapkan kepadanya. Begitu pula saat berperang, seruan Allahu Akbar menjadikan musuh-musuhnya terlihat kecil. Dengan memaknai kalimat takbir, dan tidak terlintas lagi dalam hatinya untuk menjadi seorang pengecut dan mundur dari pertempuran. Orang yang mengenal Allah akan menjadikan kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tiada yang ditakuti kecuali Allah. Sebagai prinsip hidupnya, dia pun tidak akan silau dengan dunia sehingga tidak menjadikannya lalai dari mengingat Allah. Bagaimana tidak? Dunia tidak ada apa-apanya dengan kemahabesaran Allah Al-Mutakabbir. Mutiara kisah. Saudaraku, penghayatan Asmaul Husna, yaitu asma Allah Al-Mutakabbir, akan menjadikan seorang hamba menganggap kecil kesusahan, bahkan kematian, apabila dibandingkan dengan kemuliaan namanya dan kesucian perintahnya. Apa yang dimilikinya termasuk nyawa menjadi tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Simaklah kisah tentang Abu Ukail berikut ini. Dari Ja'far bin Abdillah bin Al-Slam radhiyallahu anhu berkata, ketika peperangan Yamamah berlangsung dan kaum muslimin berada di tengah medan perang, orang yang pertama kali mendapat luka adalah Abu Ukail. Dia terkena panah pada bagian kedua bahu dan dadanya. Namun dia tidak sampai meninggal. Panah itu kemudian dicabut sehingga pada siang hari tangan kirinya terasa lemah. Dia dibawa ke dalam kemah. Ketika peperangan semakin memanas, umat Islam tampak mengalami kekalahan serta mulai melewati batas yang ditentukan. Sementara itu Abu Ukail dalam kondisi lemah karena luka-luka. Tiba-tiba dia mendengar Man bin Adi menyeru, wahai kaum Ansor, mohonlah pertolongan kepada Allah, seranglah musuhmu.
Ibnu Umar berkata, setelah mendengar seruan itu, Abu Ukail berdiri untuk menemui kaumnya. Maka aku bertanya, apa yang kamu inginkan? Kamu tidak wajib menyerang. Abu Ukail menjawab, tidak ada seseorang memanggil namaku. Aku katakan kepadanya, orang yang manggil itu mengatakan, wahai orang-orang Ansor, bukan memanggil wahai orang-orang yang terluka. Abu Ukail berkata, aku termasuk salah satu orang Ansor, sehingga aku harus menyambut seruannya sekalipun dengan merangkak. Kemudian Abu Ukail memakai ikat sabuknya dan mengambil pedang dengan tangan kanannya dan seraya menyeru, wahai kaum Ansor, seranglah musuh sebagaimana dalam perang Hunain. Bersatulah kamu sekalian, semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepadamu. Majulah ke medan perang, sebab kaum muslim itu bersembunyi sekedar memperdayakan musuh. Giringlah musuhmu sehingga masuk ke dalam kebun, kemudian kamu membau dengan mereka dan pedang-pedang kalian memenggal mereka. Aku perhatikan bagian-bagian tubuh Abu Ukail, ternyata tangannya yang terluka telah lepas dari bahunya dan jatuh di medan peperangan. Pada tubuhnya terdapat 14 luka yang menyebabkan dia meninggal dunia. Saat itu musuh Allah, Musailamah, telah terbunuh. Aku berada di sisi Abu Ukail. Ketika dia menghembuskan nafasnya terakhir, aku memanggil namanya, wahai Abu Ukail. Dia menjawab, labaik dengan terbata-bata siapa yang kalah. Aku menjawab, bergembiralah, musuh Allah telah terbunuh. Dia kemudian menunjuk ke langit dengan jarinya sambil muji Allah lalu meninggal dunia. Semoga Allah melimpahkan rahmat kepadanya. Tips meneladani al-mutakabir. Bersikaplah rendah hati saat bergaul dengan sesama manusia, terlebih kepada orang tua, guru, dan para ulama. Jauhi kesombongan sekecil apapun, baik itu menyangkut ilmu, harta, rupa, dan aneka keunggulan. Persendahkanlah diri serendah-rendahnya di hadapan Allah Azza wa Jalla, termasuk ketika kita sholat, di antaranya saat bersujud. Andaikan harus sombong, berlaku sombonglah di hadapan orang-orang sombong, sehingga dia sadar dengan sikapnya. Sesungguhnya sikap sombong pada orang sombong adalah sebentuk ketawadukan. Berlindunglah kepada Allah dari kesombongan manusia dan akibat buruk yang ditimbulkan. Mutiara doa. Asbahna wasbahal mulku lillahi azza wa jalla walhamdulillahi wal kibriya wal atamatu lillahi wal khalqu wal amru wal lailu wan nahar wa ma sakana fihi ma lillahi ta'ala. Allahumma ja'al awwala hadan nahari solahan wa awsatuhu najahan wa akhirahu falahan ya arhamar rahimin. Kami telah mendapatkan subuh dan jadilah segala kekuasaan kepunyaan Allah. Sedemikian juga kebesaran dan keagungan penciptaan makhluk, segala urusan malam dan siang dan segala yang terjadi pada keduanya. Semua kepunyaan Allah Ta'ala. Ya Allah, jadikanlah permulaan hari ini suatu kebaikan dan pertengahannya suatu kemenangan dan penghabisannya suatu kejayaan. Wahai Tuhan yang paling penyayang dari segala penyayang. Percikan hikmah. Nabi Isa alaihissalam berkata, dengan benar aku berkata kepadamu bahwa sesungguhnya tanaman itu hanya akan tumbuh di tanah dan tidak akan tumbuh di atas batu. Demikian juga hikmah, dia hanya akan menghuni hati orang yang tawadu dan tidak akan tinggal dalam hati orang yang takabur. Tahukah engkau bahwa orang yang meninggikan kepalanya ke langit tentu kepala itu akan membenturnya. Namun bagi orang yang merendahkannya, langit-langit itu akan meneduhinya dan menutupinya. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah kita selesaikan salah satu nama Allah yaitu Al-Mutakabir yang maha memiliki kebesaran. Semoga bermanfaat dan semoga sama-sama mendapatkan bisa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.